Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mister berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pagi hari ini Mister akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak. Jadi Mister berharap semua kalian yang ada di rumah menyaksikan dari awal sampai akhir video ini karena ada materi penjelasan yang Mister berikan kepada anak-anak. Oke, mari anak-anak semangat, siapkan hatinya, siapkan fisiknya, siapkan mentalnya untuk kita belajar pada hari ini. Oke. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, pelajaran pendidikan agama Kristen, kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita bernyanyi, setelah itu nanti kita berdoa ya. Kita bernyanyi dengan judul lagu Di Rumah Saja. Silakan anak-anak yang ada di rumah boleh ikuti bernyanyi bersama memuji Tuhan. Di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Oke, anak-anak kita berdoa lipat tangan. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kami mulai pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan semangat dalam belajar. Berikan juga kepada kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami pelajaran ini dengan baik. Berkati juga teknologi yang kami pakai
sehingga pelajaran kami ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi kita tentang uji kompetensi 4 di halaman 111 sampai 114. Nah, materi ini minggu kemarin Mister sudah berikan tugas ya kepada anak-anak dan sudah mengerjakan, hanya saja kita belum bahas. Jadi hari ini melalui video Mister akan menjelaskan kepada anak-anak dan anak-anak mendengar dan memahaminya supaya semua boleh mengerti. Nah, sebelum kita menjelaskan ya, ada beberapa teman kita yang masih belum mengumpul ya. Belum mengumpul artinya belum menyerahkan, belum mengirimkan hasil yang sudah dikerjakan. Ada 5 orang ya. Ada Evan, ada Karen, Excel, Owa, dan Sai ya. Ini teman kita yang belum mengumpul. Jadi yang belum segera kirimkan tugasnya di Google Classroom Agama Kristen. Oke, ayo sekarang kita bahas satu persatu soal ini ya. Kita fokus ke pilihan berganda dulu, nanti ada uraian di bagian kedua. Silakan buka buku halaman 111 sampai halaman 114. Ya, Mister akan menjelaskan kepada anak-anak dan anak-anak perhatikan sambil dilihat jawaban yang sudah diisi ya. Diperiksa, yang salah dibenarin ya, supaya nanti kalian bisa tahu yang mana jawaban yang paling tepat sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan ya. Mister baca kepada kita semua. Pemeliharaan Allah ditunjukkan dengan tindakannya menyediakan segala sesuatu sesuai dengan titik-titik. Nah, di materi kita sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pemeliharaan Allah ya. Apa itu pemeliharaan Allah? Bagaimana bentuk pemeliharaan Allah ya? Hari ini kita sehat, kita kuat ya, semua karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak cara yang Tuhan beri, yang Tuhan kasih kepada kita untuk memelihara. Misalnya hari ini Bapak ya dipelihara oleh Tuhan dengan apa? Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan nafas, dengan semangat, ya. Itu pemeliharaan Tuhan kepada manusia. Begitu juga dengan kalian yang ada di rumah. Tentu kalian juga merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan apa? Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, keperluan ciptaan. Ya, ciptaan siapa di sini? Yaitu bisa kita manusia maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang kedua, bagian B, keinginan ciptaan. Kemudian yang ketiga, C, permintaan ciptaan. Nah, ada 3 bagian di sini. Yang pertama, keperluan, keinginan, dan permintaan. Nah, ketiga hal ini adalah berbeda ya. Keperluan kita sebenarnya apa yang paling kita perlukan ya? Apakah kita perlu pesawat? Apakah kita perlu kapal? Apakah kita perlu helikopter dan lain sebagainya? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A ya. Bagian A, keperluan ciptaan ya. Keperluan ciptaan. Nah, apa keperluan kita? Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Keperluan kita banyak, bukan hanya satu macam, tapi yang paling benar-benar kita perlukan. Apa saja itu? Ya, makanan, minuman, pakaian, dan
lain sebagainya. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan ya. Pemeliharaan Allah adalah misteri ilahi karena banyak tindakan Allah yang titik-titik. Nah, perhatikan ada tulisan warna merah yang Mister buat di situ, yaitu misteri ilahi. Jadi pemeliharaan Allah itu adalah sesuatu yang misteri. Misteri artinya adalah yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran, oleh kacamata kita sebagai manusia. Ya, kita tidak bisa mengetahui, ya, kita tidak bisa memahami cara pemeliharaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, cara pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini sangat-sangat ajaib, ya. Sangat-sangat ajaib, sangat luar biasa. Tidak bisa kita baca, tidak bisa kita pikirkan, ya. Karena pikiran kita adalah terbatas. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan terbatas. Nah, perhatikan. Tidak dapat diterima manusia, tidak dapat dipahami manusia, tidak dapat dilakukan untuk manusia. Jadi misteri ilahi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, ya, tidak dapat dipahami oleh manusia, oleh ciptaannya. Nah, ini ya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah itu adalah Allah yang sangat ajaib, ya. Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada keterbatasan dalam dirinya. Dia adalah penguasa, dia adalah paling top, ya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Jadi pemeliharaan Allah adalah misteri ilahi, ya, karena banyak tindakan, banyak perbuatan Allah yang kita tidak bisa pahami secara pikiran kita, secara kacamata kita. Oke, nomor 3. Selanjutnya, perhatikan tindakan pemeliharaan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan tindakan apa? Oke, perhatikan, ada di situ tulisan berwarna merah, tindakan pemeliharaan Allah, ya. Kepada siapa? Kepada manusia, kepada Mister dan kepada anak-anak yang ada di rumah, bahkan kepada guru, kepada orang tua, kepada semua manusia makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, sesungguhnya merupakan tindakan apa? Nah, yang pertama, kedaulatan Allah. Nah, Mister jelaskan apa itu kedaulatan. Kedaulatan Allah artinya adalah inisiatif Allah, ya. Tindakan Allah, perbuatan tangan Allah, ya. Perbuatan atau karya Allah sendiri kepada ciptaannya, kepada manusia. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di darat, ya, di udara maupun di laut atau di air, Tuhan pelihara dengan kedaulatannya. Tuhan ciptakan dengan kedaulatan Allah, dengan cara-caranya Allah, dengan karyanya Allah sendiri. Oke. Kemudian apa? Kemurahan Allah. Oke, selanjutnya kesukaan Allah saja. Nah, apa yang paling tepat di sini? Yang paling tepat adalah kedaulatan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena tindakan atau perbuatan Allah dalam pemeliharaannya terhadap ciptaannya sungguh-sungguh merupakan perbuatan tangan Allah sendiri, ya. Hari ini kita bisa sehat itu karena apa? Karena tindakan kedaulatan Allah sendiri, bukan karena yang lain, bukan karena orang tua atau karena guru atau karena siapapun, tapi karena kedaulatan Allah sendiri kepada siapa? Kepada kita semuanya. Oke, lanjut nomor berikutnya, perhatikan ya. Burung pipit tidak menabur tetapi tidak pernah jatuh ke tanah karena kelaparan. Nah, Allah memeliharanya dengan cara. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, Mister sudah pernah jelaskan hal ini juga kepada anak-anak. Coba perhatikan burung, ya, burung apa saja deh, nggak mesti burung pipit, ya. Coba lihat di udara, pasti ada burung ataupun ada di rumah kita yang memelihara burung.
Pertanyaannya, burung itu bekerja enggak? Ya. Pertanyaannya, burung itu menabur enggak? Tidak pernah ya. Dia tidak pernah bekerja, dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menanam seperti manusia. Tapi kenapa dia bisa dipelihara oleh Tuhan? Ya. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa berkembang? Ini sangat luar biasa sekali, ya. Nah, ternyata jawabannya adalah yang paling tepat di sini, memberi makan setiap hari, manusia bertugas memberi makan, terus ketersediaan makanan di alam semesta. Nah, yang paling tepat adalah ketersediaan makanan di alam semesta. Jadi, apa saja dia bisa makan. Ya, dia bisa makan nasi, makan padi, ya, makan buah-buahan, ya di pohon, di mana saja. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyediakan itu? Apakah manusia? Tidak mungkin. Yang menyediakan adalah Allah sendiri, ya. Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta. Jadi Tuhan menyediakan, ya. Tuhan menyediakan semua tumbuh-tumbuhan, ya, semua tanaman-tanaman dimakan oleh apa? Oleh burung pipit, oleh burung-burung yang ada di udara. Oke. Nah, inilah cara Allah. Inilah bentuk pemeliharaan Allah kepada ciptaan yang lain, bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada ciptaan Allah yang lainnya. Oke, bagaimana caranya? Allah menyediakan makanan di alam semesta begitu banyak, begitu luas, begitu dalam, dan begitu lebar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan ya. Ibu merawat adik hingga tumbuh besar. Tetapi yang memberi pertumbuhan dan memeliharanya siapa? Nah, jadi ibu kita, orang tua kita di rumah, ya, sangat bertanggung jawab untuk merawat, untuk membesarkan kita, bahkan adik-adik kita, bahkan keluarga kita. Nah, sesungguhnya yang memberi pertumbuhan dan pemeliharaan siapa? Apakah orang tua benar 100%? Ya, apakah benar ibu, ya, 24 jam menjaga, ya, merawat kita atau adik kita atau keluarga kita? Nah, tentu tidak ya, karena kan ibu juga terbatas. Ya, mungkin dia ibu pergi kerja, ya, mencari uang. Nah, yang menjaga kita, yang memelihara kita siapa? Nah, apakah ada ayah? Ya, ayah juga kerja. Apakah Allah atau keluarga? Nah, ayah terbatas untuk menjaga kita. Ya, keluarga juga terbatas untuk memelihara kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu siapa? Allah, ya. Jawabannya adalah Allah sendiri yang memberikan kepada kita, ya. Apa itu yang Tuhan berikan kepada kita? Pertumbuhan dan pemeliharaan. Jawabannya bagian B ya, Allah. Oke. Nomor berikutnya, 6. Perhatikan. Bukti pemeliharaan Allah. Nah, ini ya. Bukti pemeliharaan Allah yang sempurna diumpamakan dengan apa yang dia dialami manusia. Nah, ini materi kita sebelumnya. Kalau kita percaya bahwa Allah memelihara kita, apa bukti yang paling sempurna, ya, yang bisa diumpamakan, yang bisa dialami oleh manusia? Ya, misalnya, apa buktinya hari ini kita dipelihara oleh Tuhan? Ya, apa buktinya atau apa tandanya kalau kita, ya, dipelihara, ditolong, diberkati, ya, oleh Allah kita, oleh pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan ya, tidak mengalami kesakitan. Ya, apakah ada anak yang tidak pernah mengalami sakit? Ya, wow. Mungkin kita pernah ya, waktu kecil kah itu ya, ataupun hari-hari
sebelumnya kita sudah sakit, demam, flu, batuk, ya, dan lain sebagainya, tidak enak badan. Nah, apakah ada yang tidak pernah? Ya, bisa saja sudah pernah ya. Kemudian, sehelai rambut jatuh pun Allah tahu. Wah, gimana ceritanya begitu, Mister? Sehelai rambut pun bisa Tuhan tahu jatuh berapa. Ada nggak anak-anak yang tahu rambutnya tadi? Tadi mulai dari tadi ya sampai sekarang rambutnya ada nggak yang jatuh tahu? Ada nggak? Atau ada berapa biji yang sudah jatuh? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya Mister aja nggak tahu ya berapa ya jatuh. Ada nggak yang jatuh? Ada yang nggak tahu kita itu. Tapi Tuhan tahu gitu ya. Kemudian tidak ada penderitaan dalam hidupnya. Wah, semua manusia punya penderitaan, punya masalah ya. Nah, apa yang paling tepat di sini? Nah, yang paling tepat di sini adalah sehelai rambut jatuh pun Allah tahu. Maksudnya apa? Bukti pemeliharaan Allah, Tuhan itu tahu ya, sehelai rambut kita pun tahu dia jatuh berapa, hilang berapa. Apalagi yang lainnya Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti jagai kita, ya, tolong kita, Tuhan pasti berkati kita. Oke, nomor berikutnya, perhatikan. Allah memelihara manusia setiap saat sepanjang hidupnya. Sebagaimana janji Allah adalah bahwa, sebagaimana janji Allah bahwa, perhatikan, Allah memelihara manusia setiap saat. Berarti Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita itu senantiasa memelihara hidup kita. Ya, setiap waktu sepanjang hidup kita. Ya, bukan hanya hari ini, bukan hanya hari kemarin, tapi sepanjang hidup kita. Artinya apa? Sepanjang masih ada nafas, ya, dalam tubuh kita, dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Wow, luar biasa. Memang begitu janji Allah yang dia katakan, yang dia sampaikan melalui apa? Firman-Nya, ya. Tuhan pasti pelihara kita. Pemeliharaan Allah itu kepada manusia ada banyak macam, ada banyak bentuk, ada banyak cara-cara Allah memelihara, memberkati kita sebagai ciptaannya. Nah, oke. Nah, apa janji Allah terhadap pemeliharaannya? Hidup akan diakhiri dengan kematian. Kemudian Allah memberikan kesehatan sampai tua. Oke, Allah menggendong sampai putih rambutnya. Apa maksudnya itu, Mister? Nah, perhatikan. Hidup akan diakhiri dengan kematian. Betul, ya. Kita sudah belajar tentang kematian, ya, dan keuntungan. Ya, kematian sebagai keuntungan bagi orang Kristen. Semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Nah, Allah memberikan kesehatan sampai tua. Betul, ya. Itu pemeliharaan Allah. Kemudian Allah menggendong sampai putih rambutnya. Wow. Kapan ya rambut kita ini putih? Ya. Kapan? Ya, bisa saja ketika kita mencapai umur 50-an ke atas pasti rambut kita putih. Coba kalau kalian ada di rumah, perhatikan apa nenek atau kakek, ya, atau oma atau opa. Ada nggak rambutnya yang putih? Nah, kalau ada rambutnya yang putih, apakah dia masih sehat, masih kuat? Ya, apakah dia masih bisa bekerja? Kalau masih bisa, berarti siapa yang pelihara dia? Siapa yang menolong dan menjaga dia? Nah, itu bukti pemeliharaan Allah dan itu janji Allah kepada kita. Nah, apa jawabannya yang paling tepat? Nah, yang paling tepat di sini Allah memberikan kesehatan ya sampai masa tua kita. Tuhan kasih kita kesehatan. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita apa? Semangat sehingga kita bisa menjalani ya kehidupan kita di bumi ini. Kapan itu? Sejak kita masih kecil, bahkan sejak kita dalam kandungan sampai kita tua, ya, sampai kita ya kakek-kakek, nenek-nenek, ya.
Tuhan pelihara kita. Itu janji Allah kepada siapa? Kepada manusia. Oke ya? Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Allah menjaga perilaku manusia. Allah menjaga perilaku manusia. Apa maksudnya? Agar tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apa? Nah, Allah itu juga menjaga kita, melindungi kita, ya, memelihara kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara apa yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan kepada kita. Nah, perhatikan. Roh Kudus selalu mengingatkan, ya. Kemudian Allah selalu berbicara secara langsung. Kemudian Allah selalu menghukum jika bersalah. Nah, perhatikan ya. Allah menjaga perilaku. Ternyata ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus yang selalu memberikan kita apa? Kesadaran akan apa? Akan sifat-sifat kita yang tidak baik, ya. Akan perbuatan-perbuatan yang negatif yang kita lakukan. Nah, jadi Roh Kudus itu akan menyadarkan kita untuk tidak melakukan apa itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, di sini yang paling tepat adalah Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang najis, yang kotor, ya, dan Tuhan tidak sukai. Jadi Tuhan pelihara kita. Nah, Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi ada Roh Kudus. Nah, coba perhatikan, pegang dadanya. Ya, ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dia bekerja untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita, kamu jangan berbuat ini, kamu jangan lakukan ini, jangan marah, jangan menyontek, ya, jangan ucapkan kata-kata kotor, jangan melawan, jangan memukul, jangan mencuri, ya. Jangan berbohong. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, untuk tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada iblis, ya, ada setan yang menarik kita. Ya, yang menarik hati kita, pikiran kita, mata kita untuk menjadi bagian dari iblis. Iblis tidak senang. Ya, justru iblis itu yang menarik, ayo berbohong, ayo berbohong, ayo mencuri, ayo melawan. Tapi ada Roh Kudus, jangan. Nah, ya. Jadi kita harus taat pada Roh Kudus. Oke, taat pada Roh Kudus supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, mau nggak anak-anak tidak jatuh dalam dosa? Ya, kalau mau dengarkan, taati Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang bekerja terus, ya, menasehati kita, membimbing kita, ya, mengarahkan kehidupan kita sehingga kita dipelihara setiap saat, setiap detik, setiap jam. Tuhan pelihara kita. Oke, nomor 9. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Oke, perhatikan, tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Wow, apa maksudnya itu? Nah, Allah mengizinkannya. Kemudian manusia menghendakinya. Kemudian manusia melakukannya sendiri. Nah, yang paling tepat di sini adalah Allah mengizinkan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, ya, kecuali Allah izinkan terjadi. Ya. Apa itu maksudnya, Mister? Nah, kalau anak-anak sakit,
anak-anak menderita, ada masalah kah itu, atau orang tua kalian lagi ada masalah di pekerjaan, di keluarga. Nah, itu Tuhan izinkan terjadi itu. Ya, untuk apa? Untuk melatih, memproses kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin mencari Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, apa saja itu, dukakah itu, sedihkah itu, senangkah itu, bahagiakah itu, ya, apalagi banyak semuanya, ya, semua banyak. Itu bisa terjadi, ya, seizin Tuhan, ya. Seizin Tuhan terjadi, kita alami itu dalam kehidupan kita, ya. Masih ingat tentang pelajaran kita tentang keterbatasan manusia? Nah, keterbatasan manusia itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya manusia bergantung, berserah kepada siapa? Kepada Tuhan sebagai pencipta. Ya, jadi ingat anak-anak, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, Tuhan izinkan terjadi itu, ya, bukan karena keinginan atau karena ya manusia buat-buat, ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Oke, nomor 10. Untuk semua kebutuhan sekolah, Allah menyediakannya. Nah, perhatikannya, kebutuhan sekolah. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah yang ada di rumah, ya kelas 4 khususnya yang agama Kristen, ya kalian kan bisa sekolah. Hari ini bisa duduk di kelas 4, ya sebentar lagi kelas 5. Nah, kebutuhan kalian itu banyak sekali, ya. Kebutuhan pakaian, buku, ya makanan, ya apalagi uang sekolah, seragam, ya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, tapi apakah Tuhan membiarkan kita tidak bisa mencukupi atau tidak bisa membayar uang sekolah misalnya? Ya, tidak bisa begitu. Pasti Allah membuka jalan, pasti Allah pelihara kita. Melalui siapa? Ya, memberikan kepadamu secara langsung, memberikan melalui orang yang kaya. Nah, memberikan melalui usaha dan pekerjaan Allah. Yang paling tepat adalah, ya, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan sekolah kita melalui usaha dan pekerjaan ayah orang tua, karena mereka adalah yang menolong, bertanggung jawab, memelihara kehidupan kita sampai kapan? Sampai kita dewasa, sampai kita besar nanti, ya. Kalau kalian nanti masuk SMP, pasti orang tua masih bertanggung jawab. Kalian masuk SMA, pasti nanti orang tua bertanggung jawab. Kalau kalian nanti kuliah, pasti ayah dan ibu masih bertanggung jawab membiayai kehidupan kalian. Nah, jadi anak-anak begitu, ya, baiknya, begitu cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan pelihara kita dengan cara-caranya. Tuhan berkati kita dengan cara-caranya, bukan hanya satu cara, bukan hanya satu jalan, tapi banyak jalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan untuk apa? Untuk memberkati kita. Ya, bisa saja melalui guru, bisa saja melalui teman, bisa saja melalui keluarga, bisa saja melalui pendeta, bisa saja melalui orang yang tidak kita kenal, ya. Tuhan pakai untuk memelihara kita. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kita saksikan dulu video yang satu ini. Oke, kita saksikan, kita lihat bersama-sama video pada hari ini sebelum kita lanjut. Selamat menyaksikan.
Oke, nah ini video sangat singkat tapi ceritanya bagus ya. Ya, ada dua hewan atau binatang yang awalnya saling bertengkar ya. Tapi ketika mereka melihat satu sama lain ya, seperti misalnya tadi anak burung itu ya, dia nggak mau makan ikan karena besar ya, dia mau makan cacing. Nah, tapi ketika anjing itu melihat, lalu anjing sangat ya prihatin, dia memberikan ya cacing kepada burung itu ya, sehingga burung itu ambil dan dikasih kepada anak-anak. Dan mereka sangat senang sekali ya, sangat bahagia sekali. Kemudian burung itu ambil ikan, wah banyak sekali, dan diberikan kepada siapa? Kepada anjing itu. Wow, ya jadi mereka saling apa? Saling menolong, membantu, dan mereka bisa terpelihara dengan apa? Dengan cara-cara mereka, dengan ya cara-cara yang mereka sediakan, yang mereka berikan kepada sesamanya. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasan materi kita uji kompetensi 4. Silakan kita lihat nomor berikutnya. Nomor 11. Perhatikan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini tertulis di dalam Lukas 21 ayat 18. Ayat ini mengandung makna bahwa seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, tidak sehelai pun dari rambut kepala akan hilang. Artinya Tuhan tahu ya, Tuhan tahu, Tuhan bisa ketahui rambut kita ini jatuh berapa, hilang berapa. Kita aja sebagai manusia nggak hitung-hitung begitu ya, nggak tahu pun kita apakah ada rambut kita jatuh atau tidak, apakah ada rambut kita hilang atau tidak. Nah, seperti mulai dari tadi pagi sampai sekarang, Bapak nggak tahu apakah ada rambut yang jatuh, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tak tahu. Nah, apa makna dari ayat ini? Perhatikan ya, semuanya terjadi dengan sepengetahuan Allah. Kemudian Allah yang memelihara seluruh anggota tubuh. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah semua yang terjadi ya dengan sepengetahuan Allah ya. Semua yang terjadi, semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, baik itu sedih, senang, bahagia, ya, kecewa dan lain sebagainya, semuanya itu terjadi dengan apa? Sepengetahuan Allah. Artinya apa? Dengan ya, dengan Tuhan izinkan terjadi itu dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu, oh, nanti kamu harus begini, nanti kamu alami ini, nanti hari ini kamu begini, ya, nanti bulan ini kamu begini, nanti tahun ini kamu begini. Nah, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah ketahui semua itu, ya. Sehingga apa yang kita rasakan, yang kita alami sudah sepengetahuan Allah, ya. Nanti kalau kita kelas 5, Tuhan tahu hidup kita seperti apa. Nanti kalau kelas 6, Tuhan sudah tahu. Bahkan nanti ketika SMP, Tuhan sudah tahu kehidupan kita, ya. Tidak ada yang tidak Dia tahu, semua Dia tahu. Kenapa bisa Dia tahu? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, ya, tahu segala sesuatu, tahu di masa lalu kita apa yang terjadi, tahu di masa sekarang ini apa yang terjadi, dan Dia juga tahu di masa yang akan datang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Mister tanya, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi di masa yang lalu? Ya, waktu masih bayi atau masih di dalam kandungan, tidak ada yang tahu. Ya, tahu nggak apa yang terjadi di masa yang akan datang? Di masa ya
depan kita. Tahukah apa yang terjadi? Tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Allah sendiri yang memelihara semua ciptaannya. Karena Allah adalah ya, semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Perhatikan baik. Semua ciptaan Tuhan yang ada di kolom langit, di alam semesta ini, ya, adalah ciptaan Tuhan. Buatan tangan Allah, ya, diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, kamu masih ingat enggak, ya, peristiwa tentang penciptaan? Nah, ada berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya? Ada 6 hari. Ya, hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Alat-alat penerang. Hari keempat Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang. Hari keenam Tuhan ciptakan manusia. Ada 6 hari, ya, Allah bekerja menciptakan alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Nah, pertanyaannya, ketika Allah menciptakan, apakah Allah membiarkan? Ya, udah, stop sampai di sini. Yang penting saya sudah ciptakan, yang penting saya sudah bentuk, yang penting saya sudah sediakan. Nah, urusan kamu deh. Kalau kamu mau ngapain terserah. Apakah Tuhan begitu? Ya, Tuhan tidak seperti itu. Nah, ya. Penguasa semesta, sang penciptanya, penjaga hidup manusia. Nah, yang paling tepat di sini adalah Dia adalah sang pencipta. Wow, sang pencipta artinya orang nomor satu, tunggal satu-satunya yang memelihara semua ciptaannya di muka bumi ini. Ya, apakah banyak ciptaan Tuhan? Banyak. Lihat aja di sekitar kita, sekeliling kita. Ya, banyak ciptaan Tuhan yang kita temukan. Pertanyaannya, apakah itu semuanya hidup, semuanya sehat, semuanya kuat? Semuanya kuat, semuanya sehat. Karena Allah sendiri yang memelihara. Dia adalah sang pencipta. Oke, nomor berikut 13. Allah memelihara agar alam semesta selalu dalam keadaan seimbang. Oleh sebab itu, Allah memberikan apa? Nah, Allah memelihara agar apa? Alam semesta ini selalu dalam keadaan seimbang. Nah, seimbang artinya apa? Nah, masih ingat pelajaran kita tentang musim dan cuaca? Nah, kenapa di Indonesia ada 2 musim? Ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, kedua musim ini adalah diatur oleh Tuhan terjadi di Indonesia khususnya. Supaya apa? Supaya di Indonesia terjadi keseimbangan. Kalau misalnya hanya yang ada musim kemarau saja dari dulu sekarang sampai selamanya, apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di alam semesta ini, pasti terjadi kekeringan dan manusia tidak akan hidup. Dan tumbuh-tumbuhan, binatang tidak akan bertahan hidup. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya kalau seandainya yang terjadi musim hujan, hujan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini? Pasti yang terjadi banjir, dan semua ciptaan Tuhan mati semua, termasuk manusia. Kalau air terus yang ada. Nah, jadi Tuhan itu kasih, pelihara itu semua supaya terjadi. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Ya, sama dengan binatang atau hewan atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Tuhan sudah atur itu semua. Tuhan sudah, ya, sepengetahuan Dia itu semua. Kita tidak bisa pikirkan, kita tidak bisa memahami itu. Dia sudah atur sedemikian rupa sehingga kehidupan kita menjadi apa? Menjadi terpelihara. Nah, perhatikan. Firman Tuhan untuk ditaati, kuasanya untuk digunakan, kasihnya untuk dinikmati. Nah, firman Tuhan itu untuk ditaati. Jadi perhatikan baik.
Allah memelihara agar alam semesta selalu dalam keadaan seimbang. Oleh sebab itu, Allah memberikan firman Tuhan untuk ditaati oleh siapa? Oleh manusia. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan mencuri, jangan membunuh, maka kita harus taati itu. Ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, supaya apa? Supaya terjadi keadaan aman, ya, keadaan sejahtera, keadaan tentram, ya. Itu yang kita taati dan itu tujuannya supaya semua kaum di muka bumi ini, ya, khususnya manusia, ada kedamaian, ya, ada kerukunan. Bukan hanya alam semesta, dalam manusia juga, keadaan manusia juga harus seperti itu. Oke? Jadi Allah memelihara agar alam semesta selalu dalam keadaan seimbang. Oleh sebab itu Allah memberikan firman-Nya untuk ditaati oleh siapa? Oleh manusia sebagai ciptaan yang mulia, yang istimewa, ya. Oke, lanjut. Sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong. Makna kalimat ini. Nah, ya, apa artinya sampai rambut kita putih? Sampai rambut kita putih, Tuhan akan tetap menggendong kita. Wah, pernah nggak kamu waktu kecil digendong? Gimana rasanya waktu digendong? Senang nggak? Senang, ya. Digendong sama ayah, digendong sama ibu, ya. Kita rasanya aman, ya. Rasanya tentram, bahagia, ya. Karena kita digendong, kita tidak takut dengan keadaan, dengan situasi, ya. Kita digendong oleh siapa? Oleh ayah, oleh orang tua kita. Nah, kalau Allah yang menggendong kita, Allah menghendaki manusia menjadi tua. Allah memelihara tanpa batas usiamu. Kemudian Allah mengasihi orang yang sudah tua. Nah, yang paling tepat adalah bagian B, ya. Allah memelihara tanpa batas usiamu. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat bagian B. Allah memelihara tanpa batas usia. Jadi Tuhan memelihara, perhatikan baik, ya. Tuhan memelihara semua kita, semua manusia tanpa batas, ya. Semua Tuhan pelihara tanpa batas. Semua Tuhan jagai tanpa batas, ya. Semua Tuhan berkati tanpa batas. Tanpa batas artinya apa? Artinya bukan hanya di masa kecil, bukan hanya di masa orang tua Tuhan pelihara, tapi sebelum atau sejak di dalam kandungan ibu kita pun, ya, Tuhan sudah pelihara kita. Bahkan sampai nanti rambut kita putih, ya, Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan kita. Nah, itulah janji Tuhan. Itu makna daripada ayat ini. Oke. Perhatikan nomor 15. Meskipun Allah berkuasa atas alam semesta, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk apa? Nah, Allah itu kan Allah yang maha kuasa, ya. Dia berkuasa kepada alam semesta. Dia juga berkuasa kepada dunia ini, kepada manusia. Tapi ada satu juga, ya, yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan juga memberikan kebebasan bagi siapa? Kepada kita. Kebebasan untuk apa? Menentukan sesuatu bagi dirinya. Bebas memilih untuk berbuat dosa. Melakukan apapun yang diinginkan. Nah, apa yang paling tepat di sini? Nah, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan sesuatu bagi dirinya. Apa itu sesuatu yang manusia tentukan? Nah, tentu manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah dia menentukan hal yang baik dalam dirinya, apakah dia menentukan hal yang tidak baik, tidak benar dalam dirinya. Nah, tentu manusia semua yang terjadi dalam hidupnya adalah yang baik, ya, yang positif, yang benar, yang adil. Manusia tidak akan menentukan atau tidak merancang kehidupannya menjadi kehidupan yang miskin, kehidupan yang penuh penderitaan, penuh penyakit, penuh masalah. Tidak akan mungkin manusia menentukan seperti itu. Tapi manusia ingin, ya, hidupnya, ya,
hidupnya bahagia, hidupnya sukses. Nah, itu Tuhan kasih kebebasan ya kepada manusia untuk menentukan sesuatu. Misalnya manusia dia menentukan dirinya mau jadi polisi, misalnya cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi guru. Nah, Tuhan akan berikan kebebasan. Ayo, kamu pilih mana? Kamu lakukan apa bagi dirimu? Pilih, ya tentukan dan kamu kerjakan. Nah, itu yang Tuhan berikan kebebasan ya. Makanya anak-anak ya, anak-anak bebas kan menentukan nanti mana sekolah, di mana kuliah, mau jadi apa, cita-cita jadi apa. Nah, yang menentukan itu siapa? Ya anak-anak sendiri, diri kita sendiri. Oke? Nah, 16. Allah memelihara kehidupan di alam semesta. Dalam hidupnya manusia bertanggung jawab kepada siapa? Alam semesta, dirinya sendiri, Allah pencipta. Nah, jawaban yang paling tepat, Allah memelihara kehidupan di alam semesta. Ya, dalam hidupnya manusia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah sang pencipta, ya. Kepada Allah. Manusia harus Harus bertanggung jawab kepada Allah, ya. Kenapa bertanggung jawab kepada Allah? Karena manusia adalah sebagai ciptaan yang istimewa dan Tuhan berikan apa? Tugas kepada manusia. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara alat ciptaan Tuhan ini. Ya. Jadi ketika manusia diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap tugas itu. Karena tugas itu diberikan oleh siapa? Allah sendiri sebagai apa? Sebagai pencipta. Nah, masih ingat kisah ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Ya, Allah berkata, Adam, Hawa, kamu boleh makan saja apa yang menjadi kamu makan di taman ini. Ya, kamu merawat, kamu menjaga, kamu melihara. Nah, itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa untuk menjaga alam Taman Eden. Ya, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap perintah itu. Yang mereka harus lakukan, mereka harus kerjakan itu. Karena itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kita harus ya Allah memelihara kehidupan di alam semesta, dalam hidupnya manusia bertanggung jawab kepada Allah pencipta, harus bertanggung jawab kepada Allah pencipta. Makanya ciptaan Tuhan jangan kita tori, jangan kita nodain, yang kita rusakin. Kita harus jaga, kita harus rawat. Oke? Nomor 17. Untuk menerima pemeliharaan Allah yang sempurna, manusia harus bersikap. Nah, untuk kita menerima pemeliharaan Allah yang sempurna. Ya, sempurna artinya adalah pemeliharaan Allah yang sempurna artinya sesuai dengan hidup kita, ya, cocok dengan kehidupan kita, ya, tepat sekali, ya, benar, adil dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami seperti itu? Apa sikap kita? Apa perbuatan kita yang harus kita lakukan? Nah, hanya menerima dari Allah, merendahkan diri kepada Allah, hidup sempurna di hadapan Allah. Yang paling tepat adalah kita harus merendahkan diri kepada Allah sehingga kita bisa menerima pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, mau menerima pemeliharaan Allah yang sempurna? Nah, kalau mau, maka kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri artinya apa? Kita tidak sombong, menganggap diri paling pintar, menganggap diri paling hebat, paling kaya, ya, menganggap diri paling sempurna. Ya, kita ini di hadapan Tuhan semua sama. Di hadapan Tuhan tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang cantik, orang ganteng, orang jelek, orang hitam, orang putih, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Makanya kita harus merendahkan diri kepada Dia. Katakan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak ngerti apa-apa, saya tidak paham apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, hanya manusia sebagai ciptaan. Tolong berkati saya, pelihara saya. Pasti Tuhan akan memberkati kehidupan anak-anak. Sehingga pemeliharaannya sempurna, ya. Sempurna artinya tidak ada sungut-sungut. Aduh, kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa bisa terjadi begini? Kenapa bisa terjadi hal ini? Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya saya harus begini. Nah,
Makanya kamu harus rendahkan diri kepada Tuhan supaya pemeliharaannya sempurna bagi kita. Nomor berikutnya 18, agar dapat menikmati semua pemeliharaan Allah, manusia harus bersedia untuk apa? Nah, perhatikan, meniadakan semua kekurangan dalam hidupnya, menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ya, kita harus serahkan semua kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan, ya. Nah, apa artinya khawatir? Perhatikan baik. Khawatir itu adalah sesuatu yang kita harapkan, ya, dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, misalnya kita khawatir nggak ada makanan, khawatir nggak ada uang, khawatir nggak dapat nilai bagus, ya, sesuatu ketakutan, kebimbangan dalam diri kita. Nah, apa yang kalian takutin? Apa yang kalian bimbangkan? Serahkan semua sama Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui permohonan, melalui ucapan syukur, ya. Kita bawa, Tuhan berkati masa depan saya. Mungkin kalian khawatir masa depannya nanti, wah, masa depannya seperti apa ya? Ya, apakah saya jadi orang miskin, orang kaya, atau orang begini, begono, dan lain sebagainya. Nah, serahkan semua sama Tuhan, ya, supaya kehidupan kita dipelihara, diberkati oleh Tuhan, ya. Pasti Tuhan berkati, ya. Nggak mungkin manusia tidak dipelihara. Burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi manusia yang mulia yang bisa bekerja, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti berkati, ya, dengan cara-caranya yang ajaib, dengan cara-caranya yang luar biasa, ya. Asalkan kita apa? Menyerahkan semua, membawa kepada Tuhan semuanya apa yang menjadi kekhawatiran kita. Oke. 19. Tujuan Allah memelihara kehidupan alam semesta. Nah, apa tujuan Allah memelihara? Kita tadi banyak bicara tentang pemeliharaan Allah. Nah, tujuannya apa? Untuk apa? Nah, memenuhi kebutuhan manusia. Perhatikan, mewujudkan kemuliaan Allah-Nya, mencegah terjadi musibah. Nah, ini tujuan Allah memelihara kehidupan alam semesta adalah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, untuk memenuhi keperluan manusia. Oke. 20. Pemeliharaan Allah akan dialami oleh orang-orang yang hidup dengan cara menaati kehendak Allah, bekerja untuk mendapatkan nafkah, bersedia menolong orang yang memerlukan. Nah, perhatikan. Pemeliharaan Allah akan dialami oleh orang-orang yang hidup dengan cara ya menaati kehendak Allah. Jadi kalau kita taat pada perintah, taat pada firman, taat pada nasihat, taat pada teguran, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Makanya anak-anak dengarkan apa yang disampaikan oleh ya orang tua karena mereka adalah wakil Allah di bumi. Ya, nasihat guru, ya. Kita harus taati, kita harus dengarkan itu. Sehingga apa? Sehingga hidup kita dipelihara oleh Tuhan, ya. Diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya ya diberikan umur panjang, diberi kesehatan, makanya kita harus taat pada kehendak Allah, ya, taat pada perintah Allah supaya kehidupan kita diberkati dengan cara-cara Allah yang luar biasa. Oke. Nah, kita saksikan video ada satu lagi. Perhatikan video ini. Kita lihat bersama-sama. Any other questions about your assignment? Yeah. What's this rock? Go! Great! Booyah! Come on, Peanut. Hello, I can do it myself. Hey guys, I think he's dead. I'm not dead. Ladder! Ladder! Booyah! Get home! I don't need your help. I need your help. I need your help. Losers. Come on. All right. Hurry, human. Gonna make us lose. Hey, before we
just have to get the sweet rock over the finish line. Yeah, right. Hurry, Lucius. Run slow. Bye-bye, loser. Bye, getting his teeth. Ring. Ladder. Red team wins. All right, you did it. Thanks for trying. Oke, ini video menarik ya antara manusia dan semut. Wow, luar biasa. Oke, kita lanjut. Any other? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang tugas kita ya, tugas anak-anak di bagian uraian ya, halaman 114. Oke, halaman 114. Anak-anak tulis soal, kemudian nanti dikerjakan di buku agama, setelah itu difotoin dan dikirim di Google Classroom. Oke, yang pertama tuliskan 3 tujuan pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia dan alam semesta. 2, tuliskan 2 cara hidup manusia yang berada dalam pemeliharaan Allah. 3, jelaskan cara Allah memelihara ketika kamu dalam keadaan sakit. 4, tuliskan contoh cara Allah memenuhi semua kebutuhan sekolahmu. 5, jelaskan mengapa Allah mau memelihara kehidupan manusia dan alam. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya ini ada 5 soal, anak-anak kerjakan, tulis soal di buku agama Kristen, kemudian dijawab, setelah itu nanti difotoin, setelah itu dikirim di Google Classroom ya. Dikirim di Google Classroom. Batas pengirimannya ya sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 anak-anak semua kelas 4 sudah ngirim tugas di Google Classroom. Jangan sampai tidak mengirim tugas ya. Semua kirimkan tugasnya. Ya, ada 5. Ini gampang. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Tadi juga udah banyak Mister jelaskan tentang pemeliharaan Allah kepada manusia. Oke. Nah, itu saja yang menjadi pelajaran kita, materi hari ini melalui video ini. Anak-anak semua di rumah kerjakan tugasnya ya dengan baik, ya kerjakan dengan tepat, dengan benar, ya jangan asal-asal dikerjakan. Oke, jangan lupa dikirim di Google Classroom agama Kristen. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.